Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anissa Nursita Angesti, SGZ MKM. Saya dosen tetap Prodi Sarjana Gizi, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammad Husni Tamrin. Saya lulusan Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Gizi Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Perencanaan Program Gizi. Mata kuliah Perencanaan Program Gizi memiliki kode mata kuliah GZ 6407 dengan rumpun ilmu adalah Gizi Masyarakat dan bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan 14 pertemuan materi pembelajaran, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Mata kuliah ini mempelajari tentang perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, analisis data pada kelompok umur untuk menentukan faktor apa yang berkaitan dengan masalah gizi sebagai dasar dalam perencanaan program gizi masyarakat. Mata kuliah ini juga mempelajari program penanggulangan masalah gizi di Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu 1. Mahasiswa mampu menganalisis masalah gizi, kebijakan, faktor determinan gizi di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek bioetika dan sosial budaya. Mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah perencanaan program berdasarkan prinsip manajemen yang sistematis. Terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri dan kolaboratif dalam implementasi program gizi di berbagai tingkat layanan. Media pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah PPT, e-book, Zoom, jurnal pendukung, lembar kerja mahasiswa, learning management system. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ke-12 tentang program penanggulangan defisiensi zat gizi mikro di Indonesia. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman. Hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pertemuan eh, dari mata kuliah perencanaan program gizi, di mana ini pertemuan dengan materi yang ke-12, ya, materi tentang program penanggulangan defisiensi dari zat gizi mikro. Nah, ini yang akan kita bahas ya, teman-teman. Jadi, saya mulai dulu nanti dengan capaian pembelajaran, terus kemudian ada metode pembelajaran, kemudian ada juga dengan materi pembelajaran, kemudian ada penugasan, ya, penugasan nanti juga akan saya jelaskan dengan lembar kerja mahasiswa. Oke, capaian pembelajarannya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di awal kelas kita ya di pertemuan pertama pada mata kuliah PPG ini ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah ya. Di pertemuan hari ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah CPMK yang ketiga, di mana teman-teman mampu menunjukkan kinerja mandiri dan kolaboratif dalam mengevaluasi implementasi program gizi. Dalam hal ini, di pertemuan ini adalah defisiensi dari zat gizi mikro di berbagai tingkat layanan. Dan sub CPMK-nya atau sub capaian pembelajarannya yang lebih spesifik, teman-teman mampu mengevaluasi penerapan dan efektivitas program penanggulangan defisiensi zat gizi mikro di Indonesia. Nah, metode pembelajarannya dalam atau materi ini adalah 1 dengan collaborative learning, dan dengan kedua inquiry based learning, gitu ya. Eh, dalam satu oh, pembahasan di program penanggulangan defisiensi zat gizi mikro ini, kita ada kuliah tatap muka, kemudian kita juga ada penugasan, begitu. Penugasan yang terdiri dari eh, tugas kelompok, yang nanti akan saya sampaikan di akhir, kemudian ada juga dengan belajar mandiri. Nah, collaborative learning ini adalah pembelajaran dengan berbagi ide dan pendapat dari kelompok kecil. Karena nanti teman-teman akan dibagi menjadi kelompok, ya teman-teman akan belajar untuk
berbagi ide, pendapat, apa yang merumuskan sesuatu, mempelajari dengan bersama dengan teman-teman. Jadi ada collaborative learning plus nanti juga akan kolaboratif dengan ahli gizi di puskesmas, di tingkat layanan puskesmas. Kemudian ada juga inquiry based learning, ya. Inquiry based learning ini pembelajaran untuk menemukan secara mandiri jawaban atau konsep dari suatu materi. Ya, karena nanti teman-teman akan ada kolaboratif dengan ahli gizi di tingkat puskesmas, ya, pembelajaran dengan wawancara dan observasi. Nah, teman-teman akan menemukan apa sih konsep program defisiensi zat gizi mikro ini di tingkat puskesmas. Begitu. Itu metode pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Kemudian saya masuk ke materi intinya, ya, materi dari pembelajaran. Karena kita akan membahas tentang program penanggulangan defisiensi zat gizi mikro, kita lihat dulu apa sih masalahnya, masalah defisiensi zat gizi mikro ini apa aja, kayak gitu. Nah, pertama, ini ada masalah anemia. Anemia biasanya muncul di ibu hamil, ya, kemudian juga muncul di remaja putri. Ya, di mana di sini anemia ibu hamil masih tinggi, 27%. Ya, kurang lebih sekitar 1 dari 4 ibu hamil di Indonesia ini anemia. Remaja putri memang masalahnya lebih rendah lagi, tapi kalau misalnya memang ini dibiarkan terus-menerus, ya, sampai ke dewasa, bukan tidak mungkin anemia ibu hamil ini juga akan bertambah gitu. Kenapa muncul anemia? Karena program yang sudah dirancang oleh pemerintah begitu, ya. Salah satunya itu adalah TPD ini tidak berjalan dengan baik. Coba kita lihat di ibu hamil. TPD ini adalah tablet tambah darah. Ya, dia adalah suplemen yang berisi zat besi dan folat begitu untuk penanggulangan anemia. Biasanya ibu hamil itu mengkonsumsi TPD minimal 90 butir selama masa kehamilan. Nah, ini ternyata banyak ibu hamil yang tidak mengkonsumsi TPD sebanyak 90 butir. Ya, masih 60%. Pun 2023 hasil SKI masih menunjukkan angka di atas 50%. Artinya setengah dari ibu hamil yang ada di Indonesia ini masih jarang yang mengkonsumsi suplemen Fe atau zat besi gitu. Dan kalau kita lihat program TTD itu juga ada kan, ya, di remaja putri, ini lebih banyak lagi yang mereka itu tidak mendapatkan, mereka kan tidak dapat, ya, belum, kita ngomongin belum konsumsi, tidak dapat TTD dari Vaskes ataupun memang dari pemerintah dan lainnya gitu. Kalau untuk remaja putri dia 52 butir karena 1 butir itu seminggu. Ini masih tinggi banget 90% begitu. Dan yang dapat justru cuma 6 sampai 7,9%. Alasannya apa? Alasannya lupa, rasanya nggak enak, bosen, cuma diminum pas lagi haid dan merasa tidak bermanfaat. Ini secara nasional, ya, gambarannya kayak gitu. Nah, terus habis itu ada eh, hasil penelitian saya juga dengan tim begitu, ya. Di penelitian yang pertama, ini penelitian dengan Bu Ratna, saya dengan Bu Sarah, kita waktu itu datang di pesantren, ya, pesantren yang khusus untuk perempuan, remaja putri gitu, SMP dan SMA. Nah, kita menemukan bahwa anemia pada remaja putri di pesantren tersebut itu adalah 25%. Sedangkan yang tidak konsumsi TTD adalah 90%. Berarti mirip kan gambaran penelitian yang kita ambil dari satu scoop ini seperti hasil secara nasional kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya begitu, ya, ini ada juga penelitian saya juga dengan Bu Parlin, kemudian Bu Rati begitu, ya, dan tim masih dengan area TTD begitu, kita pengen lihat adakah hubungan antara beberapa variabel ini dengan dukungan orang tua terhadap program TTD. Ternyata dukungan orang tua terhadap TTD, teman-teman, ini masih rendah. Yang kurang itu lebih dari 50%. Setengahnya dari responden kami itu masih tidak mendukung program TTD. Dan setelah
ketahui begitu ya, kita melakukan penelitian, ternyata pengetahuan mereka terhadap TTD itu masih kurang. Jadi ya jelas mereka tidak mau mendukung anaknya untuk TTD. Gak usahlah minum apa itu obat. Jangan nanti kenapa-napa, ntar sakit, ntar apa namanya malah jadi bermasalah dan sebagainya gitu. Padahal itu kan bukan obat ya, itu adalah suplemen untuk penambah zat besi dan folat supaya tidak anemia. Jadi kurang lebih sama. Selain itu, ada masalah tentang kekurangan vitamin A, ya, yang akhirnya pemerintah itu memberikan kapsul vitamin A sebagai programnya. Ya, sasarannya adalah balita, tapi balita sendiri ini masih banyak yang tidak mendapatkan kapsul vitamin A. Sehingga inilah yang memunculkan bahwa perlunya adanya program penanggulangan defisiensi zat gizi mikro di Indonesia. Apa aja Bu program penanggulangan defisiensinya? Ada yang namanya taburia, ada kapsul vitamin A seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian tablet tambah darah sama garam beriodium. Oke, kita bahas satu persatu dari eh, program yang pertama, yaitu program tablet tambah darah. Ya, tablet tambah darah ini sebenarnya bukan darahnya yang ditambah, tapi adalah hemoglobinnya yang akan ditambah. Sel darah merahnya yang punya ikatan Fe kuat begitu. Nah, ini di apa namanya sasarannya adalah ibu hamil sama remaja putri. Kalau untuk ibu hamil ya ini minimal 90 tablet selama 90 hari. Jadi satu tablet satu hari selama masa kehamilan. Tetapi kalau ibu itu masih tetap anemia juga, ibu bisa mendapatkan tambahan TTD. Kalau untuk remaja putri biasanya diberikannya satu tablet dalam 1 minggu, jadi 1 minggu sekali. Isinya apa, Bu? Isinya tablet tambah darah itu adalah zat besi sama asam folat gitu ya. Cuma memang ada yang perlu diperhatikan ketika program ini berjalan. Nah, inilah salah satu pentingnya pendidikan gizi itu seperti itu. Satu, karena bisa jadi ada efeknya. Apa efeknya? Mual, ya, nyeri di lambung, muntah, kayak gitu. Kadang-kadang juga sulit apa namanya BAB atau fesesnya warnanya hitam. Kalau untuk ibu hamil, lebih seringnya mual. Sehingga untuk mengurangi efek-efek tadi, eh, sebaiknya diminum setelah makan. Jadi perutnya nggak kosong. Atau boleh juga kalau mengkonsumsinya menjelang tidur. Jadi karena ada efek mual, diminumnya sebelum tidur, mualnya nggak terasa. Karena udah kebawa waktu pas lagi tidur. Nah, efek samping ini sebenarnya tidak berbahaya kayak gitu ya. Bahkan kalau fesesnya warna hitam pun itu menjadi tanda bahwa tubuh itu sudah menyerap Fe dengan baik dan sisanya itu dikeluarkan. Nah, kemudian ada yang perlu diperhatikan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ini mungkin sama ketika kita mempelajari mata kuliah metabolisme zat gizi mikro begitu. Karena waktu pas kita mempelajari mata kuliah metabolisme zat gizi mikro ini, saya sendiri juga sudah apa menjelaskan bahwa ada beberapa zat yang membantu penyerapan dan yang menghambat ya, do dan don't-nya. Do-nya apa? Do-nya sumber vitamin C. Ya, ini kalau bisa teman-teman carinya atau nanti ketika punya kesempatan untuk edukasi, buah-buahnya atau sumber makanannya cari yang mudah didapatkan. Kayak misalnya jeruk, pepaya, ya pisang, itu kan buah yang apa hampir setiap musim tuh ada kayak gitu. Nah, kalau protein, nah ini juga termasuk yang meningkatkan penyerapan zat besi. Kita udah belajar bahwa semua proses mulai dari pencernaan, penyerapan, metabolisme dibantu oleh protein sebagai alat angkut kayak gitu. Nah, jadi boleh nih ditambah asupannya seperti protein hewani ya, lebih diutamakan protein hewani dibandingkan dengan yang nabati, ayam, daging, ikan. Nah, donnya adalah TTD ini tidak boleh dikonsumsi berbarengan dengan susu, teh, kopi, ya, tablet kalsium ataupun juga obat mah gitu. Kalau misalnya mau apa namanya diminum ya dengan susu, teh atau kopi, berikan jeda waktunya dalam hitungan 1 sampai 2 jam sebelum atau sesudah dari konsumsi TTD ini.
Itu program pertama. Program yang kedua untuk penanggulangan defisiensi zat gizi mikro itu adalah kapsul vitamin A. Diberikannya kepada siapa, Bu? Pada satu bayi 6 sampai 11 bulan. Ya, kalau ini frekuensinya cuma cukup satu kali. Ya, Februari ataupun Agustus. Terus habis itu yang kedua balita usia 12 sampai 59 bulan. Kalau ini diberikannya dua kali. Satu tahun dapat dua kali yaitu di bulan Februari dan Agustus. Nah, makanya biasanya di posyandu bulan Februari sama Agustus itu suka tinggi apa namanya kunjungan balitanya karena di situ ada pemberian kapsul vitamin A. Satu lagi untuk ibu nifas dan ini juga diberikannya dua kali. Ibu nifas itu ibu yang habis melahirkan. Jadi, satu kali setelah persalinan sama 24 jam setelah pemberian kapsul yang pertama. Kapsulnya kayak apa sih, Bu? Ini, kapsulnya kayak warnanya biru sama merah. Ya, kalau biru untuk bayi, kemudian untuk merah balita sama ibu nifas. Yang ini dosisnya 100.000, yang ini dosisnya itu 200.000. Ya. Kemudian program yang ketiga ini adalah program Taburia. Ya, program Taburia. Nah, Taburia itu kepanjangan dari taburan ceria. Kalau teman-teman pernah tahu apa namanya sprinkle gitu ya, bubuk tabur untuk ditaruh di atas makanan, nah ini sama disebutnya adalah taburia. Jadi tambahan multivitamin dan mineral ya karena ada isinya 12 vitamin dan 4 mineral untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang balita yang lebih dari 6 bulan. Kenapa lebih dari 6 bulan? Karena sebelum 6 bulan mereka masih ASI eksklusif ya. Apa manfaatnya tabur ria? Satu, nafsu makan. Kenapa Bu kok ada nafsu makan? Iya, karena zinknya ada, ya nggak, vitamin A-nya ada, kayak gitu kan, dan vitamin yang lain. Terus kemudian imunitas, ini juga imunitas semuanya ada vitamin A, vitamin C, E, K, selenium, ya, zinc, kayak gitu. Terus pendukung pertumbuhan, iodium, terus kemudian apa namanya zinc, zat besi, ya vitamin A, ya itu semuanya ada di sini. Sama anemia, mencegah untuk anemia. Eh, Sasaran taburnya siapa, Bu? Balita. Ya, balita 6 sampai 23 bulan. Ya, diprioritaskannya memang untuk yang 6 sampai 23 bulan, terutama balita yang punya berat badan menurut umurnya itu ada di rentang kurang dari min 2 standar deviasi gitu. Berapa Bu jumlah tabur yang diberikan? Ya, satu bulan mendapatkan 15 saset. Jadi bentuknya tuh kayak saset gitu, bentuknya isinya serbuk. Satu saset diminum untuk 2 hari. Gitu. Jadi satu bulan dapat 15 saset. Nanti akan dimonitoring melalui pertumbuhan dan apa namanya pemantauan dan pertumbuhan di KMS. Gimana Bu cara pemberian taburianya? Taburianya nanti diberikan di atas makanan. Tapi hati-hati, makanannya itu bukan makanan yang berkuah ya dan nggak boleh juga memberikan taburia ketika makanannya masih panas gitu. Jadi boleh ditaruh di buburnya kayak gitu ya nanti diaduk tapi nggak semua bubur kita ambil kurang lebih sekitar sepertiganya kayak gitu ya atau maksimal sekitar setengahnya kemudian kita aduk kayak gitu ya untuk nanti diberikan kepada balita. Dari satu porsi kita cuma ambil sekitar sepertiga atau setengahnya gitu, kemudian dicampur dengan taburia. Dan nggak boleh juga taburia ini ditaruh di minuman. Taruhnya di minuman aja nih Bu, biar bisa diminum sekalian sama pas minum susu. Nggak boleh ya. Atau minum air putih, nggak boleh juga. Ya karena nanti akan berubah warnanya dan kadang-kadang tuh bisa menimbulkan bau yang nggak enak. Kayak gitu. Terakhir ini ada program garam beriodium. Nah, garam beriodium ini tandanya teman-teman kalau misalnya mau tahu tuh garam itu beriodium apa enggak, itu tandanya ketika diberikan cairan iodium, dia warnanya akan ungu sampai ke hitam-hitaman gitu. Semakin pekat warnanya, maka kandungan iodiumnya semakin tinggi. Nah, teman-teman boleh dilihat kalau teman-teman itu beli garam kayak gitu ya, coba dilihat kandungan kandungan iodiumnya itu seberapa. Minimal itu kandungan iodiumnya adalah 30 ppm kalium iodat atau 18 ppm iodium asli kayak gitu. Nah, ini program yang dilakukan oleh apa namanya oleh pemerintah juga. Jadi tes-tes garam beriodium bisa di apa namanya di skala rumah tangga, bisa juga
di pasar. Jadi sampel-sampel pasar itu garamnya dikumpulkan, kemudian dites mana garam yang beriodium. Kalau tidak beriodium, tidak boleh untuk dijual kembali. Nah, satu lagi yang tadi saya katakan tidak kalah penting itu adalah pendidikan gizi. Ya, ini berupa edukasi gizi. Setiap program ini pasti akan ada edukasinya. Kita berikan dulu informasinya, informasi untuk menambah pengetahuan. Dan apa? Kenapa pengetahuan itu penting? Supaya pengetahuan ini menjadi modal dasar penguatan akan adanya perubahan perilaku yang lebih baik. Dan pendidikan gizi ini sebenarnya melibatkan beberapa lintas sektor, nggak cuma untuk pemerintah doang, tapi akademisi seperti kita, begitu ya, teman-teman melakukan penelitian skripsi nantinya itu juga sama, itu akan apa namanya menyumbang edukasi eh, apa namanya terhadap program-program penanggulangan defisiensi zat gizi mikro. Kemudian ada dari LSM, ya, kemudian dari industri itu juga mereka sama-sama berkontribusi dalam edukasi gizi. Nah, mungkin itu ya teman-teman apa namanya materi dari saya ini daftar pustakanya. Kemudian nanti akan ada penugasan juga ya karena kita ada pembelajaran kolaboratif learning begitu ya dan inquiry learning, teman-teman akan dibuat menjadi masing-masing 4 kelompok. Kemudian nanti silahkan teman-teman kunjungan ke puskesmas, ya puskesmas sudah ditentukan, dan wawancara serta observasi dengan kakak ahli gizinya. Tanyakan nanti dan observasikan tentang program gizinya, kemudian tentang perencanaannya, program gizi itu seperti apa, pengembangan sistem informasinya, sumber pembiayaannya dari mana, kemudian sistem monitoring evaluasinya, kendala dan solusi dari program gizi. Oke, dari saya sudah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, Ibu, saya izin bertanya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa jenis program penanggulangan defisiensi zat gizi mikro di Indonesia, mulai dari suplementasi seperti tablet tambah darah, kapsul vitamin A, dan taburian. Nah, kemudian ada fortifikasi lewat garam beriodium, serta pendidikan gizi. Nah, yang saya ingin tanyakan itu dari semua program tersebut, menurut Ibu, program mana yang saat ini memberikan dampak paling besar terhadap penurunan masalah gizi mikro di Indonesia? Dan apa yang membuat program tersebut itu bisa lebih efektif dibanding program-program lainnya? Terima kasih, Bu. oke. Pertanyaannya bagus. Sebelum saya jawab, saya lempar dulu ke teman-teman. Ditebak-tebak ya. Kira-kira mana yang paling efektif menurut teman-teman? Yang TTD sih, Bu. Yang TTD. Oke. Yang lain? Ada yang voting yang lain? Kalau saya enggak, Bu. Kayak gitu. Saya juga TTD, Bu. Oke. Ya, kita bisa lihat apa namanya efektivitasnya dari mana dulu, dari sisi mana dulu. Kalau misalnya efektivitasnya itu dilihat secara klinis, ya, secara klinis itu artinya dengan cepat begitu ya, itu TPD. Karena apa? Eh, Sekitar apa namanya kayak tadi lah hasil dari PKM saya gitu 4 kali mereka konsumsi TTD selama 1 bulan mereka sudah merasakan perubahannya mereka sudah nggak lagi ngantuk selama di kelas mereka udah lumayan bisa berkonsentrasi di kelas awalnya mereka ngeluh itu saya susah bu untuk susah konsentrasi susah fokus ngantuk mulu kayak gitu padahal sebenarnya tidurnya juga udah cukup gitu. Nah, kalau kalau secara klinis itu apa namanya PTD, karena langsung bisa menaikkan kadar HB. Ya, itu kalau secara klinis. Tapi kalau secara di lapangan, secara umum, gambaran penurunan defisiensi zat gizi mikro, menurut saya itu ada dua. Satu, kapsul vitamin A, dua, garam beriodium. Jadi, kapsul vitamin A itu, dulu kan Indonesia tuh punya masalah besar ya dengan KFA gitu. Apa namanya kekurangan vitamin A sampai banyak yang rabun senja, kemudian banyak yang
bermasalah dengan sistem penglihatannya kayak gitu ya, banyak infeksi juga. Nah, setelah diberikan vitamin A kayak gitu, itu masalah KFA rabun senja itu banyak penurunan. Jadi lumayan lumayan besar dampaknya. Dan apa, garam beriodium itu juga lumayan apa namanya juga memberikan dampak besar. Masalah gaki dulu di Indonesia itu termasuk yang tinggi, banyak anak-anak yang gondok. Kalau sekarang sudah nggak terlalu banyak anak-anak yang gondok, udah jauh berkurang kondisinya gitu. Jadi kalau misalnya mau dilihat mana yang lebih efektif dari sisi POV-nya yang mana dulu? Kalau dari sisi klinis secara individu itu benar TTD. Tapi TTD itu punya masalah ya karena nggak setiap orang mau rutin untuk minum TTD gitu. Nah, kalau yang lain penggunaan garam itu kan setiap kita masak kita pasti pakai garam gitu. Nah, memang apa namanya ada yang masih tidak menggunakan garam beriodium, tapi kan sebagian besar memang sudah menggunakan ya garam beriodium. Sehingga iodium itu akan nyampe masing-masing rumah tangga akan mendapatkan iodiumnya gitu. Terus kemudian vitamin A ini rutin diberikan Februari sama Agustus. Dan itu terlihat apa namanya lonjakan kedatangan di posyandu gitu ya selama 2 bulan itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dan pada bulan berikutnya jumlah balita yang naik berat badannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Artinya apa? Ada penurunan infeksi misalnya. Karena kan balita yang kalau nggak naik-naik berat badannya itu dia bisa jadi karena dia nggak dia susah makan, nafsu makannya kurang, terus kemudian sakit kayak gitu. Nah itu eh, timbangannya lebih banyak yang naik. Jadi mungkin itu juga. Baik Bu, berarti programnya semua tuh efektif, tapi kita harus lihatnya dari POV mananya dulu ya Bu. Betul. Oke, Baik masih ada Bu, lagi? terima kasih Bu. Masih ada lagi pertanyaan? Sudah kan ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.